Shalom, selamat pagi. Kita patut bersyukur sama Tuhan kalau di pagi hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk berkumpul walaupun hanya lewat virtual, tapi kita mengucap syukur buat kasih setia Tuhan. Oh, Engkau baik Tuhan. Kita siapkan hati kita untuk menyembah Tuhan. Terima kasih Yesus, Engkau baik, Engkau baik Bapa. Oh, kami mengucap syukur buat pagi ini. Kami bawa hati kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Saat indah ku berhadapan denganmu, mendengar suaramu, Yesus kekasih jiwaku. Bawa aku erat dalam pelukanmu, menikmati kasih dan indahnya hadiratmu. Saat indah, saat indah ku berhadapan denganmu, mendengar suaramu, Yesus kekasih jiwaku. Bawa aku erat dalam pelukanmu, menikmati kasih dan indahnya hadiratmu. Hadiratmu Tuhan, ku rasakan kekudusanmu Bapa, penuhiku. Ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu. Saat indah ku berhadapan denganmu, mendengar suaramu, Yesus kekasih jiwaku. Bawa aku erat dalam pelukanmu, menikmati
kasih dan indahnya hadirat-Mu. Hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa, penuhiku. Ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu. Hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa, penuhiku. Ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu. Menikmati kasih anugerah-Mu. Menikmati kasih anugerah-Mu. Oh, angkat hatimu, ku angkat hatiku Tuhan, untuk menyembah-Mu Yesus. Kami mau menikmati kasih-Mu Bapa. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan, buat kebaikan-Mu di hidup kami. Terima kasih, kami rasa hadirat-Mu penuhi tempat ini, penuhi hati kami Tuhan. Oh Yesus, Kau baik. Terima kasih buat kebaikan-Mu di hidup kami Tuhan. Oh Yesus, kami bawa hati kami. Oh, kami bawa hati kami ke hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan buat pengampunan-Mu. Terima kasih Yesus. Ku membawa hatiku, hanya Engkau di hidupku. Yesusku, Kau terindah, selamanya ku menyembah-Mu. Membawa hidupku, inilah persembahan
Tuhanku, untuk Yesusku, Kau terindah. Selamanya ku menyembahmu, Yesus. Ku datang dengan syukurku, membawa kerinduanku, Yesus. Ingin ku menyenangkanmu, karyamu indah bagiku, kasih yang menyelamatkanku, Yesus. Inilah persembahanku, ku membawa hatiku, hanya Engkau di hidupku, Yesusku, Kau terindah. Selamanya ku menyembahmu, ku membawa hidupku. Inilah persembahanku, Yesusku, Kau terindah. Selamanya ku menyembahmu, Yesus. Ku membawa hatiku, hanya Engkau di hidupku, Yesusku, Kau terindah. Hanya ku menyembahmu, ku membawa hidupku. Inilah persembahanku, Yesusku, Kau terindah. Selamanya ku menyembahmu, ku membawa hatiku, hanya Engkau di hidupku, Yesusku, Kau terindah. Selamanya ku menyembahmu, ku membawa hidupku. Inilah persembahanku, Yesusku yang terindah. Selamanya ku menyembahmu, Yesus. Selamanya ku menyembahmu, Yesus. Oh, kami mau menyembahmu,
Tuhan. Terima kasih Tuhan buat pagi ini karena Kau baik dalam hidup kami. Terima kasih untuk segala sesuatu yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kami. Baik buruknya dalam hidup kami Tuhan, kami tetap percaya Engkaulah pertolongan kami selalu Tuhan. Kami membawa hati kami ke dalam tangan pengasihan-Mu. Pada pagi hari ini Tuhan, kami berkumpul, kami ingin baca sedikit daripada firman Tuhan. Berkati pembacaan pada pagi hari ini, biar firman yang akan ditabur tidak menjadi sia-sia, biar bertumbuh dan menghasilkan buah bagi banyak orang. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di surga. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Amin. Thank you Dan. Iya, kita beri tepuk tangan buat Allah kita, Bapak Ibu Saudara. Luar biasa. Iya. Dari Jayapura bisa membawa kita ke hadirat Tuhan ya. Oke, mari kita membuka firman Tuhan di dalam Ibrani pasal yang kedua. Kita melihat visi gereja kita di sini, yaitu Tuhan akan membawa kita kepada kemuliaan-Nya. Namun apa yang harus kita lakukan? Ya, apa yang harus kita lakukan di pagi hari ini supaya kita melihat dengan seksama di dalam Ibrani pasal yang kedua ayat yang kelima. Mungkin Firna bisa share itu kali ya, ayatnya ya. Ibrani pasal yang kedua ayat yang kelima. Iya, kita baca 2-3. Yesus seketika lebih rendah daripada malaikat-malaikat, sebab bukan kepada malaikat-malaikat telah Ia taklukkan dunia yang akan datang yang kita bicarakan ini. Ada orang yang pernah memberi kesaksian di dalam suatu nas, katanya, apakah manusia sehingga engkau mengingatnya, atau anak manusia sehingga engkau mengindahkannya? Namun engkau telah membuatnya untuk waktu yang singkat sedikit lebih rendah daripada malaikat-malaikat dan telah memahkotainya dengan kemuliaan dan hormat. Segala sesuatu telah engkau taklukkan di bawah kakinya. Sebab dalam menaklukkan segala sesuatu kepadanya, tidak ada suatu pun yang Ia kecualikan, yang tidak takluk kepadanya. Tetapi sekarang ini belum kita lihat bahwa segala sesuatu telah ditaklukkan kepadanya, tetapi yang untuk waktu yang singkat dibuatnya sedikit lebih rendah daripada malaikat-malaikat, yaitu Yesus kita lihat, yang oleh karena penderitaan maut dimahkotai dengan kemuliaan dan hormat, supaya oleh kasih karunia Allah Ia mengalami maut bagi semua manusia. Katakan amin. Kita melihat bahwa anak manusia itu berbicara tentang Yesus. Yesus mengalami penderitaan yang begitu berat, namun Ia telah awalnya memang telah ditetapkan untuk menebus dosa manusia. Bapak Ibu Saudara, di sini kita harus benar-benar mengerti, benar-benar membuka hati supaya kita ini mengalami firman, di mana firman telah dikatakan bahwa Yesus dibuat sedikit lebih rendah daripada malaikat-malaikat, memang untuk waktu yang lebih singkat. Karena apa? Karena Yesus harus menjelma menjadi manusia supaya dapat berkorban bagi setiap kita. Kalau Dia tidak menjadi manusia, Dia tidak dapat berkorban bagi manusia, karena nyawanya harus diserahkan. Sebab apa? Untuk menebus dosa Bapak, Ibu, Saudara, dan saya, Yesus harus mencurahkan darahnya. Sebab dosa hanya dapat didamaikan dengan darah yang kudus, darah yang tidak bercela, darah yang begitu mahal. Oleh sebab itu Dia harus datang turun ke dalam dunia, berkorban bagi kita, dihina, dicaci, ditolak oleh ciptaannya sendiri. Namun Tuhan menang. Dia menang dan Dia mengalahkan maut.
Amin. Ya, ketika kita melihat anak manusia itu, Yesus Kristus mengalami penganiayaan, mengalami yang namanya harus merendahkan diri, merendahkan hati. Bukankah kita melihat Allah kita, Allah yang luar biasa, yang mau meninggalkan singgasananya, berkorban bagi kita selama 33 tahun dia hidup. Lalu dia dibunuh, dia disiksa, dia disalib, namun kita melihat dia bangkit. Amin. Itu kenyataannya, itu fakta. Karena kalau Yesus tidak bangkit, dia tidak akan menang. Namun faktanya adalah, dan sejarah membuktikan, Yesus bangkit. Kubur telah kosong, Yesus bangkit. Itu artinya seberat apapun dosamu, seberat apapun pelanggaranmu, datang kepada Tuhan, dan Ia yang telah dibuat lebih rendah daripada malaikat seketika itu telah menang bagimu. Dia sudah menang bagimu. Hari ini engkau harus tahu bahwa engkau sudah dimenangkan di dalam Tuhan. Makanya kita disebut apa? Umat yang lebih daripada pemenang. Tidak peduli seberat apapun masalahmu, dia telah bangkit bagimu dan dia telah naik bagimu. Dia harus naik ke sorga untuk mempersiapkan tempat bagi setiap kita. Namun penekanan yang kedua yang mau saya tekankan di sini adalah kenapa Yesus dapat dimahkotai dengan kemuliaan dan kehormatan? Karena dia mau merendahkan diri. Dia mau merendahkan diri di hadapan Allah. Dia mau merendahkan hati di hadapan manusia. Luar biasa Bapak Ibu Saudara. Ya, saya mau tanya, berapa kali Yesus dibuat ingin supaya Yesus tersinggung, supaya Yesus marah, supaya Yesus melakukan pembalasan dalam ketika Yesus masih dalam dunia? Berapa kali? Nggak tahu berapa kali ya. Acap kali mungkin ya. Sering kali ya, tiap hari Yesus itu dibuat ya dipancing maksudnya ya. Tetapi Yesus tidak terpancing sedikit pun. Amin. Yesus tidak terprovokasi sedikit pun. Lain daripada kita. Ya kan? Di jalan ya, macam-macam sedikit motor nganuin kita. Waduh, respon kita ya sudah banyak ya. Apa ini orang? Cari mati kah? Tetapi Yesus tidak demikian. Yesus berbeda, Bapak Ibu Saudara. Dia memiliki boleh dibilang intelijensi yang luar biasa di dalam mengendalikan emosinya. Ya, ada satu kesaksian tentang emosional. Ya, ada seorang dokter bedah. Dokter bedah ini bedah otak. Dia ini sudah kalau tidak salah sudah 1000 kali lebih membedah otak manusia dan lebih banyak, sangat banyak berhasil. Sampai orang kalau mau dibedah dengan dia itu bisa sampai menunggu berbulan-bulan ya, karena dia begitu hebat. Itu di Amerika Serikat kalau tidak salah saya ya. Sudah 1000 kali lebih dia membedah otak manusia ya, dan dia berhasil, dan dia mempelajari otak manusia. Namun sempat ditanya oleh suatu presenter dan dikatakan, apa rahasia utama Anda dalam membedah ini? Kenapa bisa berhasil? Dia bilang, oh bukan hebatnya ini, bukan hebatnya ke skill, tetapi di dalam mengendalikan emosi atau menguasai emosional, menguasai perasaan, menguasai semua yang masuk, semua informasi. Itu modal yang sangat signifikan. Bukannya sekolahnya, bukannya skillnya, bukan karena matanya yang tajam atau intuisinya, tetapi mengendalikan itu semua. Karena apa? Sesuatu yang terjadi ya, ketika
terjadi kepada kita, kadangkala bahkan seringnya keadaan atau situasi tersebut menguasai kita. Betul enggak? Menguasai kita sehingga kita panik, sehingga kita sulit mengambil keputusan, sehingga kita tidak bisa bahkan berpikir jernih. Dan situasi itu menguasai kita dan membuat kita sulit untuk berpikir jernih. Seringkali situasi tersebut yang mengendalikan kita, yang memancing kita. Kita harus bertanya, oh di mana ada luka tersebut? Kita harus bertanya di mana luka itu, sehingga kita tidak terpancing dan kita bisa menguasai keadaan tersebut. Ya. Nah, oleh sebab itu, kemampuan seperti itu adalah yang modal sangat utama di membuat dokter tersebut berhasil. Ya, agak kaget saya mendengarnya. Oh, saya kira karena sekolahnya yang disiplin. Karena pelajarannya yang begitu luar biasa, ternyata tidak. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, kita melihat hal ini juga yang ada pada Yesus. Apa yang membuat Yesus berhasil untuk menebus kita? Ya, karena dia bisa menguasai keadaan. Dia tidak terpancing emosi. Kalau Yesus terpancing emosi karena gara ahli Taurat, orang Farisi, ya, dan juga orang-orang lain, wah, bisa gagal. Namun Yesus tidak terpancing. Ya, dia menguasai keadaan. Ya. Lihat di sini. Ketuhanan Yesus itu ya dibuat sedikit lebih rendah daripada malaikat, itu kata firman. Kita melihat sisi manusianya Bapak Ibu Saudara. Dia manusia kayak kita. Punya mata dua, ya, hidung satu tapi lubangnya dua. Sama, punya rambut, kupingnya dua, ya. Jangan pikir dia itu seperti makhluk lain yang punya mata 1000 misalnya. Atau seperti malaikat begitu. Tidak. Dia datang tidak punya sayap Bapak Ibu Saudara. Dia nggak ada sayap, dia bukan malaikat. Ya, tetapi dia manusia seperti kita. Kakinya berjejak di tanah. Tetapi dia mampu menguasai, ya, menguasai keadaan. Oleh sebab itu kita melihat di sini, ya, boleh dibilang kunci kesuksesan Yesus. Selain dia mau merendahkan diri, kita bisa merendahkan diri di hadapan Allah. Kita bisa merendahkan hati bahkan di hadapan manusia. Bisa. Tetapi apakah bertahan? Hari ini oke, belum tentu besok. Iya kan? Oleh sebab itu, hari ini rasanya ada suatu pengkhotbah yang seperti ini. Wah, di hadapan manusia dia rendah hati Bapak Ibu Saudara. Ya, dia berjalan pakai mobil, ya kan, lalu tiba-tiba nyenggol. Orang itu nyenggol dia, nyenggol mobilnya, dar gitu, lecet kan depannya. Lalu dia turun dan orang itu minta maaf. Lalu dia juga, oh ya Pak, iya, sama-sama lah Pak, kita juga saling maaf Pak, gini, saling maafan. Dia memaafkan dan semuanya beres. Tetapi pulang ke rumah, dari kejadian tersebut, pulang ke rumah, nggak tahu kenapa dia bisa emosi dengan istri, dia bisa emosi dengan anak-anaknya. Ya. Dan dia, oh kok gini ya? Kok sama orang lain dia mengampuni, tetapi kenapa sama istri dan anak-anaknya kok dia emosi begitu luar biasa sampai dia terdiam? Nah, kadang-kadang Bapak Ibu Saudara, di hadapan manusia lain mungkin kita bisa merendahkan hati, tapi setelah itu apakah bertahan? Itu aja pertanyaannya. Namun Yesus, dia memiliki konsistensi. Dia terus-menerus mau melakukan kehendak Allah dan menyenangkan. Namun saya mau kasih tahu, bukan berarti Yesus nggak menderita loh.
Dia begitu menderita. Buat siapa? Buat saudara dan saya. Tetapi buah atau upah dari penderitaan Yesus, ayat yang ketujuh, dan telah memahkotainya dengan kemuliaan. Ya, ayat yang kesembilan lebih tepatnya, dimahkotai dengan kemuliaan dan hormat. Dimahkotai dengan kemuliaan dan hormat. Ya, Bapak Ibu Saudara, saya mau kasih tahu, kalau kita bisa menderita, tujuannya adalah supaya kita kelak dimuliakan oleh Allah. Supaya kita kelak dimuliakan oleh Allah kita, katakan amin. Kalau engkau hari-hari ini sempat menderita, kalau engkau hari-hari ini sempat mengalami aniaya, mengalami situasi yang mungkin terlihat buruk, jangan kecut hati, jangan tawar hati. Menderita itu bukan hanya dari luar, tetapi bisa dari keluarga sendiri, ya. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, jangan pernah menyerah. Terus berjuang bersama dengan Tuhan. Belajarlah dalam penderitaan ini. Percayalah, Tuhan pasti memberikan kemuliaan buat engkau. Kemuliaan itu bukan dari sorga lalu ditaruh mahkota di atas kepalamu langsung di bumi. Tidak. Itu bukan upah namanya. Itu penglihatan mungkin ya. Ya. Kalau engkau langsung diberikan mahkota langsung dari sorga, set gitu sama Tuhan di bumi ini dan manusia melihat mahkota itu namanya mujizat, Bapak Ibu Saudara. Ya. Tetapi saya mau bilang, yang Tuhan maksud adalah kelak Dia menyatakan dirinya. Engkau akan menerima kemuliaan dan hormat daripada Tuhan. Karena apa? Yesus juga berkata, aku mau supaya engkau bersama-sama dengan aku dimuliakan. Amin. Amin. Ya. Tetapi saya mau kasih tahu, kalau ketika engkau mengalami penderitaan di bumi ini, mengalami aniaya, mengalami masalah di bumi ini, namun karena penderitaan tersebut, orang lain melihat keteladananmu, orang lain melihat sikap hidupmu, orang lain melihat semua ketaatanmu, orang lain melihat apa yang engkau lakukan. Itulah yang mendatangkan kemuliaan bagimu. Bukankah orang-orang percaya akan melihat keteladanan engkau? Bukankah orang-orang percaya di bumi ini akan melihat apa yang telah engkau lakukan? Itulah karyamu. Dan engkau memuliakan Tuhan. Ya. Jadi dalam penderitaan kita, dalam semua aniaya kita, percaya Tuhan bekerja mendatangkan kemuliaan bagi setiap kita. Ya, ada banyak kisah di mana hamba-hamba Tuhan, orang-orang percaya, umat-umat Allah, jemaat mengalami yang namanya situasi buruk. Namun mereka tetap fighting, mereka tetap semangat, mereka tetap menjalankan perintah Tuhan, melakukan perintah Tuhan meskipun berat. Namun kesaksian mereka tidak sedikit yang memuliakan Tuhan. Kesaksian mereka membuat orang lain, ya, aku harus berubah. Kesaksian mereka membuat orang lain sadar bahwa Tuhan masih bekerja, katakan amin. Mari Bapak Ibu Saudara, pagi hari ini, ya, walaupun situasimu tidak enak, walaupun tidak ada orang yang mengerti hatimu, Tuhan tetap turun tangan mengerjakan kemuliaan yang besar di dalam hidupmu. Ingat baik-baik, suatu kelak Dia akan memuliakan setiap kita. Ya, memang di dunia ini, ya, tidak enak Bapak Ibu Saudara. Karena apa? Karena kita bukan berasal dari dunia ini. Amin. Wajar kalau kita mengalami penderitaan. Wajar kalau kita mengalami ketidakenakan.
Bahkan mungkin kadang-kadang orang berkata, Tuhan, mungkin lebih enak kalau saya di sorga saja daripada di bumi ini. Betul, memang lebih enak di sorga daripada di bumi ini. Namun selama kita bernafas dan ketika kita mengalami penderitaan, kita harus tahu Tuhan yang mengutus kita ke sini karena kita bukan berasal dari dunia ini. Katakan amin. Anda dan saya bukan berasal dari dunia ini, tetapi kita berasal dari sorga. Kita berasal dari sorga. Amin. Ya, kita berasal dari atas. Kita bukan berasal di bawah ini, Bapak Ibu Saudara. Anda dan saya begitu mulia di mata Tuhan. Mengapa kita harus menyerahkan hidup kita kepada dunia? Ya, kita bukan bagian dari dunia. Dunia ini ngengat dan karat. Kita ini adalah bagian dari sorga. Katakan amin. Bersabarlah dalam penderitaanmu. Sebab penderitaan yang kecil ya mengerjakan kemuliaan yang kekal. Yang setuju berikan tepuk tangan yang meriah buat Allah kita. Mari sama-sama kita berdoa Bapak Ibu Saudara. Hamba berdoa Tuhan biar setiap kami pagi hari ini kami dituntun, kami diingatkan kembali, bahkan mungkin kami ditegur. Kami mau firman Allah begitu hidup dalam hati kami. Kemanapun kami pergi, kami membawa firman Tuhan. Mungkin kami tidak punya apa-apa di bumi ini, tetapi kami mau terus mengandalkan Tuhan. Kami mau memegang firman Tuhan. Kami mau terus setia mengiring Tuhan. Bapa sertai umat-umat-Mu, berkati mereka supaya mereka mengalami Tuhan hari ini, biar mereka mengalami kemuliaan Tuhan. Dalam penderitaan, kesulitan, aniaya yang mereka alami, biar mereka terus dikuatkan oleh hadirat dan perkenanan Tuhan. Bapa berkati setiap umat-umat-Mu di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Kita akan berdoa syafaat. Ya, saya minta di sini untuk Bu Ramani bisa berdoa syafaat, Bu. Silahkan. Bisa. Ya karabalala bayala Bapak. Haleluya, haleluya. Terima kasih Bapak di sorga, terima kasih Yesus Kristus. Ketika pada saat ini Tuhan kami datang ke hadirat-Mu ya Bapak. Kami memuji dan memuliakan Engkau Tuhan. Kami bawa hati kami yang hancur Tuhan. Dengan permasalahan kami masing-masing Tuhan. Kami dikuatkan dengan firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa di sorga. Ketika pada saat ini Tuhan, kami mau berdoa Tuhan untuk bangsa dan negara kami Tuhan. Tuhan lindungi bangsa kami Tuhan. Jauhkanlah bangsa kami dari celaka bahaya bencana Tuhan. Jauhkan bangsa kami dari pertikaian antar suku bangsa, bahasa dan pulau dan daerah, bahkan Tuhan antar sesama suku kami Tuhan Yesus. Oh haleluya Bapa di sorga. Bapak kami berdoa buat pemimpin kami ya Bapak. Buat Bapak Jokowi beserta wakilnya Tuhan. Tuhan berilah kesehatan kepada mereka ya Bapak. Berikan juga Tuhan Yesus kekuatan buat pemerintahan kami dari pusat sampai daerah Tuhan Yesus. Begitu juga ya Bapak buat gereja-gereja-Mu ya Tuhan Yesus. Mampukan kami Tuhan untuk bisa melakukan Tuhan Yesus apa yang Bapak firmankan di dalam Alkitab sesuai dengan firman-Mu Tuhan dalam pengajaran dan program-program terlebih-lebih buat gereja kami RCC ya Bapak di sorga. Tuhan tuntun, Tuhan berkati Tuhan. Ya Bapak di sorga, Tuhan berkati juga ya Bapak buat pendeta-pendeta, bahkan orang yang menyampaikan firman-Mu ya Tuhan Yesus. Baik pengembala, penginjil, bahkan yang memberitakan keselamatan Tuhan. Biarlah penghiburan yang telah Kau berikan kepada mereka Tuhan. Begitu juga ya Bapak di sorga buat kota-kota kami, tempat kami tinggal Tuhan. Tuhan berkati Tuhan, Tuhan berkati taruna-tarunanya Tuhan Yesus, regenerasi kami Tuhan, Engkau berkati Bapak. Biar kemuliaan Engkau nyatakan buat anak-anak remaja kami Tuhan Yesus. Begitu juga ya Bapak di sorga, buat di tempat kami tinggal seperti daerah kami Tuhan Yesus. Biarlah kemuliaan-Mu Tuhan Kau nyatakan, biar kami merasakan Tuhan hadirat-Mu Tuhan, biar ada penyampaian firman-Mu Tuhan Yesus di daerah-daerah Tuhan Yesus.
Terima kasih Tuhan Yesus atas penyertaan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Pada saat ini juga Tuhan dalam akhir Tuhan kami membawa ya Bapa untuk seperti Engkau memberikan Tuhan Yesus membawa firman-Mu. Tuhan berkatilah Tuhan Yesus. Untuk penutup doa ini Tuhan, ajarilah kami berdoa ya Bapa. Bapa kami yang di sorga. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Dan ampunilah kami ya Bapa atas kesalahan kami, seperti kami juga yang mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami yang daripada yang jahat. Karena Engkaulah empunya raja, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa di sorga. Amin. Amin. Oke Bu, terima kasih ya. Dan Bapak Saudara, hari ini tidak ada kegiatan gereja masih. Minggu depan baru kita full kegiatan gereja ya. Baik itu doa base camp, kalau daily kan terus ya di dalam virtual, di di doa api dan morning prayer ini kita terus setiap hari. Namun untuk kegiatan gereja onsite maupun online juga di minggu depan doa base camp, lalu pemuridan, pelatihan musik, komsel dan sebagainya, pengajaran upgrading kita akan lakukan mulai minggu depan ya. Jadi siapkan diri Bapak Saudara yang pernah kita upgrade tentang untuk menyampaikan firman. Nanti kita akan upgrade lagi ya. Kita akan pilih lagi orang-orangnya ya, karena bukan hanya skill kemampuan tetapi attitude, karakter ya, kita harus lihat ya. Jangan sampai menyampaikan firman namun tidak sesuai dengan karakternya. Oleh sebab itu kita perlu mengupgrade lagi dan kesetiaannya. Terima kasih Bapak Ibu Saudara yang terus setia ya. Kalau kurang nanti bisa lihat lagi ya upload yang kita lakukan, dan terus dukung doa di dalam pembangunan gedung. Dan juga ini kita masih bergumul untuk pemasangan wifi. Saya sudah hubungin tetapi nomor orangnya tidak aktif ya berdoa saja Bapak Ibu Saudara ya. Ini patah-patah nggak kalau saya ngomong ya? Semoga sinyalnya bagus karena ini hotspot dari handphone ya. Ya puji Tuhan lah kalau baik-baik saja ya, nggak apa-apa, bersabar. Nanti kalau sudah ada wifi kita akan bisa live streaming langsung ke YouTube juga di Zoom. Oke, itu saja pengumuman. Biarlah hari ini rohmu menyala-nyala, layani Tuhan. Jangan lupa baca firman dan doa. Tuhan berkati buat kita semuanya. Selamat pagi dan shalom. God bless you. Thank you Dan. Thank you Firna. Terima kasih Ya, Pastor. dan berkati semua. Ya Pak Yes, Tuhan berkati. Bu Tuhan Sena, berkati Tuhan berkati di Jayapura. Ya, semuanya. Tuhan Lihat berkati saja. semuanya. Sehat selalu. Bu Ramani, sehat selalu ya. Bu Ramani masih di Ponti? Di Ponti, di mana, di Palangka? Iya Pak, masih di Pelangka. Oh, besok bisa ibadah sama-sama lah? Atau pulang? Bisa naik besok Pak. Oh, bisa naik besok. Oke. Ya, Ya. besok Minggu ke Pak. Oh iya, Minggu iya. besok, Bu. Ya. Tapi mudah-mudahan kalau nggak jadi naik aku kebaktian Pak. Ya, kebaktian dulu baru naik. Ya bisa. Bisa. Oke, Tuhan berkati. Shalom semuanya. God bless. Belum. Iya.